Kementerian Pertahanan tak melulu memiliki tugas seputar militer, namun juga amanat kemanusiaan lain yang aktif dilakukan demi kemajuan bangsa dan negara. Salah satunya di bidang intelektual. Saat ini, Kementerian Pertahanan tengah membina sekira 50 calon mahasiswa asing yang 22 diantaranya berasal dari Palestina. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan beasiswa penuh untuk berkuliah di Universitas Pertahanan Negara atau UNHAN. Para calon mahasiswa itu sedang belajar berbahasa Indonesia selama 7 hingga 8 bulan di Pusdiklat Bahasa sebelum menjalankan pendidikan di UNHAN sesuai minat dan jurusan masing-masing. Satu di antaranya adalah Sulaf Awad yang kini mendapat nama Indonesia Latifah. Gadis kelahiran Palestina tahun 2005 ini mengaku bersyukur bisa menuntut ilmu hingga ke Indonesia. Rencananya, ia akan berkuliah di jurusan farmasi UNHAN. Assalamualaikum, nama saya Sulaf Awad dan nama Indonesia saya Latifah. Saya dari Palestina, saya dari lahir di kota Hebron. Pada tinggal 22 September 2005. Saat ini saya tinggal di Jakarta untuk di Pusdiklat Bahasa untuk belajar bahasa Indonesia. Nanti saya pergi ke UNHAN untuk kuliah farmasi. Saya mempunyai 4 saudara, 3 laki-laki dan 1 perempuan. Saya senang sekali di Indonesia dan saya suka Indonesia dan makanan Indonesia. Saya merasa senang dan merasa sudah. Saya senang karena saya bisa untuk kuliah di sini dan saya sudah karena keadaan politika di Palestina sekarang ini. Juga saya bisa kuliah di luar negeri seperti di Indonesia. Saya harap akan mendapatkan kerja yang lebih bagus dan terteman karena saya bisa belajar tentang militer. Saya milih jurusan farmasi karena saya suka jurusan ini dan saya suka mengobati obat dan suka menolong orang. Belajar di Indonesia lebih aman, daripada Palestina. Fasilitas pendidikan bagus, jumlah murid di kelas sedikit. Saya memilih Indonesia karena Indonesia negeri Muslim terlepas di dunia dan orang Ramadan baik. Selain Sulaf, ada juga Mohamed Saed Mahmud Kalak. Pemuda berusia 19 tahun ini mendapat beasiswa ke UNHAN untuk pendidikan strata 1 di jurusan teknik sipil. Kalak rela tinggal berjauhan dengan kedua orang tua dan saudaranya di Palestina demi bisa menuntut ilmu di Indonesia. Menurutnya, Indonesia sebagai negara yang banyak membantu Palestina adalah tempat yang tepat untuk belajar. Bersan yang disertai rindu dan cemas. Di Palestina ada perang di Gaza dan Tulkarem dan Jenin dan Nablus dan lain-lain di tepi barat. Selama perang kami kehilangan banyak teman dan banyak ditatang. Dan kami doa di selesai di perang. Insyaallah. Saya karena di Pusdiklat Bahasa karena saya belajar di UNHAN
teknik sipil, dan saya suka desain membangun jalan dan masyarakat. Karena Orhan belajar ilmu militer, dan saya suka Indonesia adalah salah satu yang paling membantu Palestina. Membimbing para pelajar atau calon mahasiswa Unhan asal Palestina menjadi tugas bagi Kapusdiklat Bahasa Badiklat Kemhan Brigjen TNI Imam Santosa. Ia menyebut para calon mahasiswa Unhan ini diberi pembekalan baik materi bahasa Indonesia maupun disiplin dan perilaku. Para calon mahasiswa ini juga mengikuti apel pagi setiap hari hingga berolahraga di Pusdiklat Bahasa. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh kebanyakan masyarakat kita yang mungkin masih secara awam belum mengetahui secara pasti dengan keberadaan Pusdiklat Bahasa, Pusat Pendidikan Bahasa yang di bawah Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Saya berikan informasi secara umum dan mungkin jauh dari detail, tapi paling tidak masyarakat mengetahui dan kita semua mengetahui tentang Pusdik Bahasa ini ya. Kami ada 4 tugas pokok sebenarnya. Yang satu khusus untuk bahasa Indonesia, ini mendidik orang-orang yang akan mengikuti pendidikan di Indonesia, di seluruh dunia bisa di sini. Kemudian yang kedua, bahasa Inggris merupakan bahasa asing yang utama juga. Di samping tugas pokok yang ketiga memberikan pembekalan untuk bahasa asing. Contoh seperti Jerman, Arab, kemudian Korea, China, kemudian Italia dan lain sebagainya. Kami juga punya tugas untuk memberikan pembekalan itu. Khususnya ini adalah untuk warga Indonesia, TNI termasuk dari Kementerian Pertahanan itu untuk mengikuti pendidikan jenjang luar negeri sesuai dengan tujuan negara masing-masing. Dan kami juga menyiapkan, ini adalah tugas pokok kami juga yang ketiga, menyiapkan untuk interpreter atau pemenuhan penerjemah bahasa apapun yang dibutuhkan di dalam negeri, terutama adalah pada lembaga-lembaga yang menginginkan untuk itu. Kemudian dibutuhkanlah para interpreter, dari kami menyediakan untuk itu. Kemudian yang ketiga adalah menerima khusus, ya ini ada siswa khusus dari Palestina yang menerima beasiswa dari kementerian yang dititipkan di sini untuk dididik dalam bahasa Indonesia, sehingga nanti mereka di mana ingin melanjutkan sekolah di seluruh Indonesia, contoh seperti di Unhan dan lain sebagainya, melalui lembaga ini, sehingga mereka siap untuk mengikuti pendidikan yang mereka tuju nantinya, dan akan dikembangkan nantinya apakah mereka nanti akan kembali lagi ke negara masing-masing atau tetap mengikuti pendidikan berjenjang selanjutnya, dan itu sesuai dengan kepentingan mereka. Tapi yang jelas kita bahasa Indonesia kita akan kembangkan secara universal menggunakan bahasa Indonesia. Untuk menampung ini semua, kami punya akomodasi lengkap ya, dari ruangan, kemudian kamar dan lain sebagainya. Ada tempat ruang makan, kemudian ada sarana olahraga juga ada ruangan nge-gym, kemudian juga olahraga, ada bulu tangkis, ada tenis, lapangan ada juga, kemudian bulu tangkis juga ada juga. Kemudian apalagi kalau untuk kegiatan jogging, banyak tempat jadinya. Kebetulan di seberang juga ada lapangan golf di situ, silakan. Karena biasanya juga banyak siswa dari mancanegara yang suka weekend kemudian menggunakan sarana itu. Dan kelas-kelas kita juga banyak dilengkapi dengan sarana yang sudah modern ya. Seperti visual untuk di ruangan sebelah ini juga baru, dan mereka
tentunya nanti kalau sudah mampu dan sanggup untuk menggunakan itu lebih bagus lagi hasilnya nanti begitu. Baik, terima kasih, itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan masyarakat luas dan jajaran kita terutama mengetahui tentang adanya pusat bahasa, pendidikan bahasa Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Terima kasih.